Selamat pagi ya Pak. Pagi. Sebelum juga kami maaf mengganggu waktu kerja Bapak yang pastinya udah sibuk banget. Kami dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Ilmu Komunikasi dari FISIP. Pertama-tama kami mau memperkenalkan diri dulu. Baik. Kami dari semester 4. Oke. Terus ini mata kuliah Hubungan Media Pak. Hubungan media. Ya, saya sendiri Jessie, ini ada Nelly, kemudian ada Virus, yang kameramennya itu Arik, kemudian yang terakhir ada Mario. Kalau boleh tahu Bapak sendiri dengan siapa? Terima kasih teman-teman untuk kunjungannya ke Ruwai TV. Perkenalkan, nama saya Rai, RAY tambah Datodi, Rai Datodi. Nama saya Rai Datodi. Saya di Ruwai TV sudah masuk sejak tahun 2007. Sekarang saya dipercaya sebagai pemimpin redaksi di Ruwai TV. Kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya? Silakan. Oke. Yang pertama nih kami mau bertanya nih Pak, karena ini kan mata kuliah tentang hubungan media. Ya. Jadi kami mau mencari jawaban-jawaban dari Bapak sendiri sebagai seorang pimpinan redaksi tentang bagaimana Ruwai sendiri berhubungan dengan pihak pemerintah atau korporasi dan juga instansi yang pernah menjadi narasumber. Ya. Gitu. Oke, yang pertama kalau dari Bapak sendiri sebagai seorang pimpinan redaksi dan juga sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik, korporasi atau instansi pemerintah yang biasanya ini menjadi narasumber atau menjadi sumber berita begitu, itu punya arti dan makna apa sih Pak gitu bagi media sendiri? Ya baik, terima kasih. Kalau instansi, korporasi dan lain sebagainya ya bagian mitra, dan mereka merupakan sumber berita bagi kita. Jadi memang kita saling mengisi, mereka memiliki program-program kerja. Nah, kita juga memiliki target menyampaikan program kerja itu kepada masyarakat. Saling timbal balik lah, ada hubungan timbal balik, ada hubungan yang saling bersinergi antara perusahaan, antara pemerintah dengan perusahaan media. Jadi memang ya maknanya bagi kita ya mereka mitra kerja kita. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, pemerintah, ini pastinya targetnya masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu. Kemudian kita juga tanya masyarakatnya, kebijakan seperti ini berpihak atau tidak kepada masyarakat. Nah ini akhirnya kita juga jadi penyambung lidah dari masyarakat, kemudian kita juga penyambung dari pihak perusahaan atau pemerintah. Nah kita berada di tengah-tengah itu. Jadi kita yang memang selama ini, kalau kita sih hubungan kita dengan pemerintah apa segala macam itu ya sejauh ini ya kita sangat memerlukan juga gitu kan, sebagai mitra lah sesuai dengan undang-undang pers. Oke. Kalau dari Ruwai sendiri, jenis-jenis kegiatan dari hubungan media ini yang sudah dilakukan ini sejauh ini apa aja ya Pak? Baik, ya secara hubungan media dengan korporasi, dengan pemerintah, kita kerjasama. Jadi memang kalau TV lokal ini yang ada di Kalimantan Barat khususnya, kalau di Jakarta mereka kerjasama dengan iklan dan lain sebagainya, iklan komersil. Kalau kita di daerah ini ya kita mengandalkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang memang bekerja sama dengan kita untuk menyampaikan program-program mereka kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan, dalam bentuk dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini memang ada kerjasama antara kita dengan pemerintah daerah. Gitu. Kalau misalnya dari Ruwai ini pernah mengikuti konferensi pers itu nggak Pak? Kalau dari pihak instansi atau pemerintah? Oh ya itu pasti ya. Saya kalau ada rilis sebuah peristiwa, informasi apapun, ya kita selalu ikut. Kita selalu ikut karena kaitannya pasti dengan masyarakat. Apapun itu. Dan memang kita dilatih untuk itu. Jadi kita selalu siap ketika ada konferensi pers apapun. Jadi kita baik isunya politik, ekonomi, sosial, budaya, kriminalitas, kita harus mengerti tentang itu, dan ya kita pasti diundang setiap kali ada konferensi pers. Dan kalau misalnya nih dari Ruwai sendiri diundang ataupun datang ke acara atau konferensi pers dari pemerintah atau instansi yang kaitan bersangkutan begitu, apakah ada fasilitas gitu Pak dari pihak instansinya kepada Ruwai sendiri? Fasilitas dalam bentuk apa ya? Dalam misalnya berbagai bentuk lah Pak, misalnya apa yang pernah diterima Ruwai kalau misalnya Ruwai ini pernah difasilitasi oleh pihak instansinya gitu. Ya. Kalau fasilitasi sih ya kita cuma diundang saja sih biasanya datang. Nah itu sebatas itu saja yang biasa kita lakukan. Mereka mengundang kita, ada undangan press release, ya kita datang ke tempatnya, ya tanpa fasilitas apapun sih biasanya
yang diberikan, ya kita dengarkan konferensi pers seperti biasa, dah selesai. Mereka nyampaikan, selesai. Paling dikasih nasi bungkus kali ya. Iya. Oke, kalau dari Bapak sendiri, pengalaman Bapak ini, kegiatan hubungan media apa sih Pak yang pernah Bapak lakukan di kerjasama dengan instansi? Secara spesifik, salah satu contohnya. Secara spesifik, kita kerjasama misalnya kayak hari ini kita ada kerjasama dengan PLN misalnya. Jadi PLN itu memasang iklan atau mereka menjadi model untuk yang sholat maghrib. Jadi mereka kan di TV-TV lain ada tuh kan. Jadi mereka juga, ayo kita kerjasama lah. Kita buat untuk PLN mau masang mereka jadi modelnya. Jadi mereka di kantornya, kemudian nanti sampai dia ke masjid, nah gitu. Jadi kerjasama seperti itu. Kemudian kalau dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan, dengan ya banyaklah perusahaan-perusahaan swasta apa segala macam itu kerjasama biasa dalam bentuk pemberitaan. Ada yang memasang iklan di TV, ada yang minta liput kegiatannya, nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke. Kalau dari semua pengalaman-pengalaman yang udah Bapak ceritakan nih, kira-kira Bapak punya nggak secara pribadi gitu ya Pak, pengalaman yang berkesan gitu? Kalau yang berkesan sih banyak ya. Yang berkesan itu sebenarnya yang buruk-buruk. Oke. Misalnya diancam apa segala macam, itu paling berkesan dan paling seru gitu. Kalau nggak seperti itu nggak merasakannya. Jadi memang perusahaan media ya pasti ada pro kontra ya dari hasil produk jurnalistik yang kita hasilkan. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, itu sudah pasti. Nah, tinggal bagaimana menempatkan kita. Kalau kita menjalankan kerja kita sesuai dengan kode etik jurnalistik dan sudah memenuhi kriteria-kriteria, ya kita tidak perlu takut gitu kan. Nah, itu sebenarnya tantangan yang juga sesuatu yang mengasihkan gitu. Hingga akhirnya sampai hari saya misalnya 16 tahun di sini kan. 16 tahun di Ruwai ngapain lama-lama biasanya kan. Tapi karena tantangan-tantangan ini tiap hari baru, itu jadi ini belum selesai, ini belum selesai. Akhirnya sampai hari ini tantangan itu yang membuat kita akhirnya tetap bertahan gitu. Karena banyak pengalaman-pengalaman luar biasa. Dan memang ya kita bekerja di perusahaan media dengan ada sinergitas dengan korporasi, dengan perusahaan, dengan pemerintah. Kita orang pertama yang mengetahui sebuah informasi. Kita juga bisa dekat dengan gubernur, dengan presiden, dengan siapapun tanpa batasan dari atas sampai bawah. Jadi itu yang hal-hal yang sangat luar biasa yang memang dulu saya juga habis kuliah, usai kuliah tidak menyangka akan berada di posisi sebagai pemret, tapi bisa berdekatan langsung dengan masyarakat. Ketika orang lain dibatasi, kami orang yang pertama berada di ring 1. Begitu. Akhirnya kita kerjasama dengan, mungkin orang melihat bupati, gubernur jarang, tapi kami bisa langsung berhadapan, bahkan di ruangannya sekalipun, bahkan di rumah dinas atau rumah pribadinya sekalipun kami bisa ke sana. Jadi bentuk sinergitas seperti itu. Mungkin kawan-kawan kuliah ini jarang ketemu rektor, kami bisa langsung ketemu rektornya. Kami bisa langsung ketemu dosennya. Misalnya kita sebagai narasumber. Jadi memang ya itulah dia hal-hal yang menurut kita itu hal-hal yang paling berkesan di perusahaan media. Oke, keren banget ya Pak, banyak banget sepertinya cerita-cerita. Ya, banyak sekali karena 16 tahun Ruwai TV berdiri, pastinya banyak cerita dan tidak cukup hanya sekilas kita ceritakan kan. Kalau boleh tahu Ruwai TV ini berdiri kapan ya Pak tepatnya? Ruwai TV ya kami masuk tahun 2006, 2007. Ruwai TV juga berdiri tahun 2007, tapi untuk RDP penyiaran itu dari tahun 2004 kalau tidak salah. Tahun 2004 sudah mulai, 2007 kita mulai bersiaran. Jadi kami generasi kedua sebenarnya di sini, tapi beda 1 bulan dengan generasi pertama. Nah, waktu itu belum ada tower, bangunannya masih jelek, kena ruko di sini kan. Jadi kita pertama. Kemudian Ruwai TV ini didirikan oleh Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih. Jadi semangatnya bagaimana orang kampung bisa masuk TV. Jadi selama ini orang melihat yang banyak masuk TV pejabat pusat. Jadi kemudian sekelompok orang ini berkumpul, bagaimana kita membuat TV, bagaimana tetangga kita bisa masuk TV. Akhirnya adalah Ruwai TV. Jadi orang-orang di kampung yang selama ini mungkin cuma nonton TV, sekarang mereka bisa nonton TV, bisa melihat mereka dalam TV.
Nah itu akhirnya sampai sekarang ya berhasil lah apa yang kita lakukan. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau dari Bapak sendiri sebagai seorang pimpinan redaksi, apakah ada saran gitu Pak untuk pihak instansinya ketika menjalin hubungan media dengan pihak media ini? Ya, kalau saran kita sih pakailah media, terutama ya televisi. Kalau sekarang banyak YouTube apa segala macam ya media sosial gitu kan. Tapi pakailah media mainstream seperti kita juga, karena kita terverifikasi. Jadi kalau ada informasi apapun yang disampaikan oleh pemerintah, oleh siapapun, itu terverifikasi dan pasti benar gitu. Jadi tidak hoax. Jadi pakailah media, selain memang ya kita membantu untuk menyebarkan informasi dari sebuah perusahaan, pemerintah dan lain sebagainya. Ya kita juga, mereka juga membantu kita karena kita hidup dari kerjasama kan. Jadi ya semoga saja memang ke depan kerjasama dengan perusahaan media semakin ditingkatkan agar perusahaan medianya juga bisa tetap hidup. Nah itu harapan besar kita lah. Tidak hanya Ruwai TV tapi pasti semua media yang ada di Kalimantan Barat ya pasti juga harapannya sama. Karena memang tantangan kita sekarang ini seiring dengan media sosial yang sangat luar biasa, ketika semua orang bisa membuat TV dengan YouTube, dengan TikTok sekarang kan, dengan apapun media sosial ya ini tantangan juga bagi kita. Kemudian semua orang sekarang bisa membuat media online sendiri misalnya. Nah ini memang tantangan bagi kita dan harapan kita memang orang-orang yang di luar sana, perusahaan, pemerintah dan lain sebagainya, swasta, ini tetap melihat kita karena memang kita media-media yang sudah terverifikasi dan apapun yang kita sajikan ini pastinya hal-hal yang fakta, tidak hanya sekedar omongan-omongan semata gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Sekian dari kami. Namun sebelumnya kami juga ingin kembali minta maaf karena mengganggu waktu Bapak dengan kegiatan kami hari ini. Dan sekaligus kami mau minta izin untuk merekam nanti itu Pak beberapa bagian. Boleh. Apa yang mau direkam? Nanti akan ambil beberapa untuk footage-nya. Oh iya. Sedikit dari Ruwai TV. Boleh. Makasih ya Pak ya. Yo.